Tuhan. Selamat hari Minggu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ada lagi Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu, kita mau bawa persembahan yang terbaik kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu,
kami yang hidup Tuhan, Allah kami yang pantas dipuji Tuhan. Kembali anak-anakmu menghadap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan Tuhan, buat kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu serta menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan ya Tuhan, Engkau menghantarkan Tuhan untuk tiba di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh yang Kudus memimpin acara ini Tuhan, mulai awal pertengahan akhir Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan tulus Tuhan, agar puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sebelum duduk, beri salam paling tidak 5 orang. Salam kiri kanan Bapak Ibu katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau terus bersyukur, kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur pagi hari ini. Glory, haleluya. Yeah.
Besar
Bapak Saudara, sungguh kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Engkau yang begitu besar bagi kami Tuhan, kemuliaan-Mu yang ajaib bagi kehidupan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada karena kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar pujian yang kami naikkan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami puji. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau bertahta di atas pujian kami. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kehendak mulai yang terjadi di tempat ini. Roh berkuasa di atas ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika sebentar firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, kami percaya urapan Roh Kudus ada di atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata, menyampaikan pesan isi hati Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kami tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi kami akan berjalan dalam terang Allah, terang yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau diam dengan sebagai dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, selamat siang, selamat beribadah berbakti kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mengizinkan saya menjadi tempat ini. Terima kasih untuk KPJ Majelis dan semua jemaat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Nanti saya yang bernama Danjil, nanti Bapak Ibu bersama mengenal dalam ayat-ayat ini kita bacakan. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 9. Demikian sabda Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serabi-serabi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sedemikian pembacaan ayat kita pada saat ini. Saya akan berbicara tentang arti hidup. Ketika saya mungkin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih arti hidup bagi Bapak Ibu? Tentu ketika pertanyaan ini datang kepada Bapak Ibu, banyak jawaban yang pasti keluar. Karena berdasarkan pengalaman, pendapat, ataupun hal-hal yang Bapak Ibu bisa sebutkan. Mengapa kita begitu penting memahami arti hidup? Karena ketika kita memahami arti sebuah kehidupan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih hidup dalam anugerah. Kita akan memahami sebuah kehidupan dan kita akan menjalani kehidupan dengan lebih baik dari hari ke hari. Sekitar tahun 1993 ada seorang pendeta Josh Ong. Dia menuliskan sebuah lirik lagu arti hidup. Next, ada nextnya. Lagu itu dipopulerkan oleh Junaidi Salam, lalu oleh
vokabul info. Ini Bapak Ibu ada yang tahu lagu ini, tapi saya bacakan alat Tuhan bagian terakhir. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku. Lagu ini liriknya, hidup bukan karena hari, tetapi karena arti. Dan dalam lirik lagu ini, arti hidupnya adalah bebas dari segala dosa. Inilah arti hidup. Bapak dan Saudara, saya katakan tadi betapa penting sekali lagi kita memahami, memaknai arti hidup. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 18, maka kita akan menelaah, maka kita akan mempelajari tentang arti hidup dalam konsep, dalam konteks kejadian penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Mari kita akan mempelajari bersama-sama di dalam saat ini. Yang pertama, saya bacakan ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Sesudah itu, sesudah apa? Kalau Bapak Ibu membaca pasal yang keempat, maka ada peristiwa perjumpaan Yesus, pelayanan terhadap perempuan Samaria, lalu kembali ke Galilea dan menyembuhkan anak pegawai istana. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, maka ada 3 masa raya orang Yahudi. Mari kita membaca dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16. Nanti Bapak Ibu boleh membaca semuanya satu pasal ini ayat 1 sampai 17. Nanti Bapak Ibu pun boleh membaca dalam kitab Imamat pasal 23. Satu pasal itu bicara tentang masa raya. Saya bacakan ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah, hari raya 7 minggu atau hari raya Pantekosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ada 3 masa raya, dan ketika masa raya itu orang Israel laki-laki harus pergi ke Yerusalem. Maka di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama, sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Apa arti makna, arti hidup dalam ayat ini? Yang pertama adalah, silakan dibeli, hidup ini adalah perayaan. Oh,
Tiap tahun kita bertambah usia kita. Tapi terkadang kita hanya merayakan hari ulang tahun pas tanggal hari lahir kita, tanggalnya. Padahal setiap hari itu adalah perayaan. Ini adalah karya atau teladan Yesus pun merayakan Paskah, merayakan Pondok Daun, merayakan juga Pantekosta. Dan dalam pasal yang kedua, pasal yang ketujuh, Bapak Ibu boleh membacakan di sana, Yesus pun merayakan tentang hari raya. Artinya bahwa hidup ini adalah perayaan. Karena mengapa? Di dalam Mazmur pasal 118, Mazmur 118 ayat yang ke-24 dicatatkan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari, bukan hari Minggu saja. Hari Senin, hari Selasa seperti pujian anak sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa hidup ini perayaan? Artinya hidup ini adalah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan, dan kita harus mengucap syukur setiap hari. Bukan mengucap syukur pas hari ulang tahun saja, tapi setiap hari firman Tuhan katakan, inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Dengan demikian kita meresponi terhadap karya Allah dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada satu manusia yang sanggup menambahkan satu hasta saja usianya. Bahkan kalau rambut ini Tuhan tidak izinkan, jatuh akan jatuh. Kemudian hidup ini adalah perayaan. Maka dalam setiap hidup kita tentu tidak semua hari-hari kita senang. Karena di dalam pembahasan pasal yang ketiga disebutkan ada waktu ini, ada waktu itu, ada waktu ini, ada waktu itu. Sehingga dalam setiap hari itu ada ekspresi iman yang kita nyatakan kepada Tuhan. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Mulai saya bacakan. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari gulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berlari di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dengan tenang. Kadang-kadang kesusahan itu datang tiba-tiba, tidak ketok pintu dulu, permisi, saya mau datang, wah, begitu udah kita persiapan. Tetapi Nabi Habakuk dengan tenang akan Tuhan. Dan ini adalah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Susah senang kita jalani bukan karena
kita mampu, tetapi Tuhan yang memampukan kita supaya kita tetap berjalan. Dan hidup ini adalah perayaan. Maka kita harus merayakan setiap hari, bukan masalah makan minum, bukan Bapak Ibu, tetapi ucapan syukur. Adakah setiap pagi kita bangun masih mengucap syukur, berdoa, menyembah Tuhan? Dan kita ketika sebelum tidur pun kita puji, menyembah Tuhan sebagai rasa syukur kita hari ini saya bisa sudah lewati. Dan ini bukan karena sekadar kekuatan kita, namun anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup ini perayaan. Jadi mari kita rayakan setiap hari, karena setiap hari adalah anugerah dan karya Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, mari kita membaca ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu, jadi sewaktu-waktu tidak tahu waktunya kapan, hari ini, besok, siang, malam, nggak tahu. Turun malaikat Tuhan ke dalam ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakit. Dalam ayat yang keempat ada satu frasa yang terdahulu, barang siapa yang terdahulu masuk. Sedangkan di sana ada orang sakit, ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh, dan seterusnya. Siapa yang masuk ke kolam tersebut lebih dahulu, dia sembuh apapun penyakitnya. Namun yang menjadi permasalahan, siapa yang terdahulu? Sekarang kita cek, kalau yang buta bagaimana? Ada mau kan? Tak boleh sana, kan bisa lihat. Dia terdahulu. Orang yang lumpuh tadi 38 tahun. Apakah itu suatu penantian yang begitu panjang? Artinya Bapak Saudara, hidup ini adalah persaingan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup ini persaingan. Bahkan kita lahir pun ke dalam dunia ini kan karena persaingan. Dan persaingan sekarang luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang berusaha, waduh, berasa ya persaingan. Bapak Ibu yang bekerja, begitu luar biasa persaingan. Anak-anak kita yang mau masuk perguruan tinggi negeri itu banyak persaingan. Ya, akhir bulan ini diumumkan nanti yang jalur prestasi. Bagi 12.000 orang yang mendaftar misalkan kepada sebuah universitas, hanya diterima 300 misalkan. Persaingan menjadi luar biasa. Bapak Ibu pun yang bekerja di kantor itu, lingkungan kantor, semua kan persaing-persaing kita, saudara. Banyak persaingan. Bahkan dunia gereja pun banyak persaingan saat ini. Makanya kalau gereja tidak keluar dengan baik, lalu repot ini. Banyak persaingan. Namun dalam persaingan ini Yesus memberikan arahan. Maka dalam Matius pasal yang ke-20 Yesus berkata, kalau mau menjadi besar, ayo. Dan Salomo pun memberikan hikmat
Kita membuka saja dalam Pengkhotbah pasal yang keempat. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, kita baca ayat 4 sampai ayat 6. Demikian sabda Tuhan. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Kitab Pengkhotbah, maka Salomo memberikan arahan, memberikan yang namanya hikmat di tengah-tengah persaingan. Yang pertama, dalam persaingan jangan iri hati. Karena kalau sudah iri hati, semuanya sia-sia usaha menjadi angin. Karena orang iri hati, dia lakukan banyak hal yang tidak baik. Lalu yang kedua, dikatakan ayat yang kelima, orang bodoh melipat tangan, artinya malas. Di dalam dunia persaingan tak boleh malas, kata firman Tuhan. Melipat tangan, bekerja, malas. Dan yang ke-6, ayat yang ke-6 tadi katakan, segenggam ketenangan lebih baik. Artinya, hadapilah segala persaingan apapun dalam dunia ini dengan tenang. Karena firman Tuhan, dengan tenang maka engkau dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah persaingan yang luar biasa. Persaingan-persaingan dalam dunia kadang-kadang ada yang tidak benar, ada yang tidak jujur, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Namun sebagai anak Tuhan diingatkan, arti hidup dalam konteks ini adalah hidup dalam sebuah persaingan. Tapi mari dalam persaingan ini kita jangan iri hati. Kita tetap rajin dan melakukan apa yang menjadi bagian yang perlu kita lakukan, dan lakukan semua itu dengan tenang. Maka persaingan itu bukan sebuah ancaman, tetapi sebuah hal kesempatan untuk kita lebih baik lagi. Dan dalam bacaan kita tadi katakan, siapa saja yang terdahulu akan masuk. Saya tidak tahu berapa orang yang ada di situ. Karena disebutkan ada 5 serambinya, ya. Lalu ada kolamnya. Tiap serambi itu ada pintunya. Berapa banyak orang pada waktu itu. Dan siapa yang pertama masuk, apapun penyakitnya, itu menjadi sembuh. Persaingan untuk sembuh pada saat kontes ini di kolam Bethesda. Kolam Bethesda masih ada sampai sekarang, walaupun hanya puing-puing saja. Seharusnya saya ke Israel tanggal 19 kemarin, tapi karena reschedule, jadi tanggal 19 Desember lebih panjang karena tidak tahu perang ini sampai kapan. Makanya diambil yang paling jarak, yang paling jauh. Oleh saudara, hidup ini persaingan. Namun sekali lagi, di dalam persaingan itu jangan dilihat. Biarlah kita terus rajin dan dengan ketenangan. Lalu yang ketiga, saya bacakan
ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah bilangmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat bilangnya dan berjalan. Yang ketiga, arti hidup dalam konteks Yohanes pasal yang kelima, hidup adalah anugerah. Dan anugerah itu adalah inisiatif Allah kepada kita. Inisiatif Allah, Yesus pada waktu itu kepada orang lumpuh itu. Bapak Ibu bisa dibayangkan ada 5 serambi. Di 5 itu tidak tahu orang sakit ini ada di serambi mana. Tetapi anugerah itu berinisiatif dari Allah ke Yesus. Dan dia lihat, dia memang tahu keperluan orang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, anugerah itu adalah inisiatif dari Allah. Bukankah di dalam Yohanes 3 ayat 16, keselamatan pun inisiatif dari Allah kepada manusia. Dan kita peringati hari kematiannya nanti di bulan April. Bagaimana kita menikmati anugerah, keselamatan, dan dibayar lunas di atas kayu salib. Anugerahnya itu dinyatakan kepada kita. Dan anugerah itu melampaui hukum Allah. Karena hukum Allah pada waktu itu dikatakan, sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang menggoncangkan. Lalu hukum Allah di sana bagaimana orang lumpuh ini bisa berjalan? Siapa yang menggendong, siapa yang membopong, siapa yang membawa ke situ? Bahkan anugerah Allah itu melampaui sistem-sistem yang dibangun oleh manusia. Karena pada waktu itu hari Sabat. Jadi Bapak Ibu Saudara, anugerah Allah itu melampaui akal-akal manusia. Oleh karena itu, ingatlah, oh ya, hidup saya ini adalah anugerah Tuhan. Kalau saya memiliki ini, memiliki itu, oh ini adalah anugerah Tuhan. Maka anugerah Tuhan ayat yang ke-8 tadi dikatakan menyembuhkan. Bapak Saudara, Yesus memahami orang ini perlu anugerah Tuhan, sehingga dia tawarkan, maukah engkau sembuh? Kalau pada saat ini Tuhan bertanya dengan pertanyaan yang sama, maukah sembuh penyakit mungkin, sembuh perekonomian, sembuh persoalan dan seterusnya? Tentu jawabnya mungkin kita tidak seperti orang lumpuh ini, tapi dia adalah Yesus Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu teringat kepada lagu Amazing Grace, diciptakan oleh John Newton di tahun 1773. Kita tahu bahwa sejarah hidupnya merupakan seorang mantan pedagang budak di Inggris, ya, yang dikatakan di sana pengalaman hidupnya itu yang begitu kotor, pengalamannya yang begitu sangat-sangat hitam. Namun ketika dia menciptakan Amazing Grace, anugerahnya itu yang luar biasa. Dia terima dari Tuhan, sehingga ketika dia bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan, dia memperkenalkan anugerah Tuhan kepada banyak orang. Anugerah Tuhan dinyatakan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga
ketika di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, dibagi Bapak Ibu yang membaca kisah ini, pasal yang ke-8, maka satu janji dari Tuhan akan memberikan yang namanya berkat-berkat yang luar biasa. Namun ayat 11 berkata demikian, hati-hati supaya engkau jangan melupakan Allahmu dengan tidak mengikuti pada perintah, peraturan dan ketetapan yang disampaikan pada hari ini. Dan supaya apabila kau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perak bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah kau dilihat, sehingga kau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan dan seterusnya. Tuhan mengingatkan di tahun yang ke-40, ketika mereka akan sampai ke tanah Kanaan, kalau engkau sudah makan dan kenyang, kalau sudah mendirikan rumah-rumah, kalau sudah bertambah semuanya, ingat, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan sombong dan melupakan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, sadarilah hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan, marilah kita kembalikan segala hormat pujian bagi Tuhan. Seperti dalam Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, kepada Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukankah Rasul Paulus dalam setiap kitab pun dia selalu menceritakan kasih karunia Tuhan. Bahkan ketika dalam pasal 9, pasal 8, pasal 9 dikisahkan dalam kisah Rasul, maka dikatakan ketika dia menggebu-gebu akan menghabisi akan segala sesuatu kepada orang-orang percaya itu, menyeretnya ke penjara, menyiksa dan seterusnya. Tetapi satu kali dalam perjalanan ke Damsyik, maka dia melihat suatu suara dengan cahaya yang luar biasa. Saulus, mengapa engkau menganiaya? Dan disitulah anugerah Tuhan bekerja. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-8 sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi ayat 10, tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Artinya Bapak Saudara, Rasul Paulus menyadari hidupnya karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita mengingat bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan.
karena kita bisa menjaga kesehatan semata-mata, tapi ini adalah anugerah Tuhan. Karena hidup ini anugerah Tuhan, marilah kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa arti hidup dalam konteks Yohanes pasal yang kelima ini? Saya bacakan ayat 10 mulai. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilangmu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilangmu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu yang dimaksudkan Yesus. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Perhatikan ayat yang ke-15. Dan orang itu, orang yang lumpuh tadi yang baru sembuh, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ada frasa di situ disebutkan, lalu menceritakan kepada orang-orang yang keempat. Hidup ini adalah kesaksian. Karena itu hidup ini adalah kesaksian. Mari kita ceritakan karya Allah dalam hidup kita. Seperti di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-96, kitab Mazmur 96 seperti ujian tadi, ayat yang ke 96 ayat yang ketiga disebutkan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ceritakanlah karya Allah. Ini adalah kesaksian hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu setiap hari apa yang kita ceritakan kepada orang lain. Apakah yang kita ceritakan adalah berita sukacita Injil? Apakah yang kita saksikan itu pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus? Dia sudah menolong, dia sudah membela dan seterusnya. Atau yang kita ceritakan itu keburukan orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan bukan fakta, mungkin hoax dan seterusnya. Apalagi ketika berkumpul satu dengan yang lain, ketika sudah ada kalimat berkata, kalau kamu, dia, wah udah pasti pasang telinga baik-baik. Kenapa? Dan ada apa? Menceritakan kekurangan, menceritakan kejelekan orang lain. Karena hidup ini kesaksian, ceritakanlah karya Allah yang kita alami dalam hidup ini. Ya. Kita saksikan perubahan yang kita alami, perubahan hidup yang kita alami, kita ceritakan kepada orang lain. Karena hidup kita adalah kesaksian. Dalam Mazmur pasal yang ke-9
pertama berkata demikian. Ayat yang kedua maksud saya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau dikatakan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Hidup ini kesaksian. Kalau Bapak membaca dalam pasal yang keempat Injil Yohanes ayat yang ke-39, maka disebutkan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kesaksian apa? Yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, sehingga dia menyaksikan semua perubahan yang dia alami. Perubahan hidup ini adalah kesaksian. Biarlah kita memaknai hidup ini, bahwa hidup ini kesaksian. Karena hidup kesaksian, biar setiap hari kita hanya menceritakan anugerah Tuhan, menceritakan kasih karunia Tuhan, menceritakan dengan sikap hidup yang baik, dengan sikap hidup yang memberkati orang lain. Sebab dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16, Yesus berkata, kamulah terang dunia, kamulah terang dunia, garam dunia. Bersaksi, memberikan pengaruh, memberikan dampak kepada orang lain. Karena itu hidup ini adalah sebuah kesaksian. Marilah kita jangan jemu-jemu, bersaksi, 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 dan terus bersaksi tentang kemuliaan. Dalam Tuhan Pentecostal lamanya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Saksi sampai Tuhan. Karena hidup ini kesaksian, mari kita hanya menceritakan anugerah Tuhan. Saya simpulkan arti hidup dalam konteks Yohanes pasal yang kelima. Yang pertama adalah hidup ini, hidup adalah sebuah perayaan. Karena hidup ini sebuah perayaan, ayo mari kita rayakan dan bersyukurlah setiap hari. Hidup ini adalah persaingan, maka berhikmatlah, jadi lebih baik dari hari yang kemarin. Hidup ini adalah anugerah. Bila kita terus tabah dalam menjalani hidup ini, dan teruslah berharap kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita kepada anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, hidup ini adalah kesaksian. Bersiaplah dan saksikanlah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Maka saya yakin, ketika kita memahami arti hidup ini, maka hidup kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Hidup kita semakin setia kepada Tuhan. Hidup kita semakin berdampak bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus memberkati kita. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita untuk terus kita memahami sabda Tuhan pada siang. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian. Hidupku adalah berlimpah, pujian dan syukurku ku bawa kemana.
Karena
syukur kepada Tuhan. Haruslah kami terus berterima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Hidup ini penuh dengan persaingan, dan Engkau memberikan makna bagi kami supaya kami menjadi lebih baik. Di hari-hari ke depan kami harus lebih baik lagi. Dan hidup ini adalah anugerah. Dan biarlah sadarkan kami kalau kami ada sampai detik ini karena anugerah Tuhan. Bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hidup ini adalah kesaksian. Biarlah kami terus menceritakan anugerah, menceritakan kabar kebaikan Injil-Mu, kabar sukacita. Tanamkanlah sabda-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan sudah menerima sabda dalam nama Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu dan kami kita akan memberikan korban Tuhan. Bapak keluar bisa membawa korban pasukan yang ada di depan.
Ibadah umum Minggu tanggal 29 Maret tahun 2026 dilaksanakan 2 kali ibadah pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah Jumat Agung dilaksanakan 1 kali ibadah pada hari Jumat tanggal 3 April tahun 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan Tuhan. Ibadah Minggu Paskah dilaksanakan 1 kali ibadah pada hari Minggu tanggal 5 April tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah Mewah Selasa 24 dan tanggal 31 Maret tahun 2026 diliburkan dan akan aktif kembali pada hari Selasa tanggal 7 April tahun 2026. Ibadah Jawa dan Doa dilaksanakan secara online setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Doa Puasa dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah dewasa muda dilaksanakan 1 bulan 1 kali setiap hari Sabtu di minggu ketiga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Ibadah para remaja dan remaja dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Pastori. Ibadah anak-anak atau sekolah Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Persembahan persepuluhan dan diakonia dapat dimasukkan ke dalam kantong maupun kotak yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke nomor rekening atau scan QR code tertera. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan gereja, dapat menghubungi sekretariat di nomor WA 0819292192 atau silakan follow media sosial GPD Barito. Puji Tuhan, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Nah, sebelum ibadah ini kita bersyukur dengan berkat atas nama Ibu Gembala Senior, Bapak dan Ibu Gembala, dan KPC seluruh dan jemaat. Terima kasih pada Bapak Pendeta yang sudah memberikan berkat buat kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami Pak Pendeta. Puji Tuhan, Bapak Saudara, senang kedatangan kita ini akan kita tutup dengan doa dan kita melakukan sebuah pujian yang bersiap oleh dengan Yesus.
kami yang maha dahsyat, maha baik, dan maha kuasa. Kami boleh ada sampai hari ini bukti nyata kelurahan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami membawa umat-umat Tuhan dalam apapun kondisi umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti saya secara live streaming dimanapun berada. Doa kami, berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati rumah tangga, keluarga, berkati pekerjaan, usaha, mata pencaharian, berkati pendidikan anak-anak mereka, cucu mereka, dan buat berhasil apapun yang mereka kerjakan dan lakukan yang sesuai dengan sabda-Mu. Tuhan memberkati. Bahkan lebih daripada itu, lengkapi kami dengan berkat-berkat surgawi, biar damai sejahtera, kekuatan, kemampuan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami. Kesehatan pun, kekuatan yang baru biar Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di antara kami yang hadir pada saat ini, ada yang mengalami sakit penyakit. Doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Tidak ada umatmu juga yang mengalami persoalan pergumulan hidup, pergumulan iman. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan jalan keluar. Tuhan yang membela dengan anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk Ibu Yeni, istri dari Bapak Toto, yang sedang sakit terserang stroke. Tuhan, dari tempat ini kami bersama-sama mengangkat hati dan iman kami kepada Engkau. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tangan Allah yang berlobang paku menjamahnya, memulihkannya, dan menyembuhkannya dengan anugerah-Mu yang besar. Dengan bilur-bilur-Mu boleh menyembuhkan dia. Berikan kekuatan dan kemampuan, damai sejahtera Allah melingkupi hati dan pikirannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami pun dari Bapa dan Ibu Gembala dimanapun saat ini berada, biar Tuhan memberkati, sehat, kuatkan terus, urapi terus, bahkan hikmat Allah berlimpah di dalamnya. Ibu Gembala senior Putus diberkati oleh Tuhan, sehat-sehatkan, kuat-kuatkan terus, dan keluarga, seluruh keluarga hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memimpin bangsa kami. Kota Jakarta pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan bangsa-bangsa Tuhan berkati. Di tengah-tengah banyak dan hari-hari ini masih ada perang, Tuhan tolong. Biarlah Tuhan menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, jaga dan lindungi kami, tibakan dengan selamat di tempat kami masing-masing. Memberkati semua yang sudah melayani pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan berlimpah di dalamnya. Terima kasih Tuhan, karena itu turunkanlah berkat-Mu bagi kami semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih damai sejahtera, keselamatan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Kami sudah menerima berkat Tuhan, kami sudah menerima anugerah Tuhan, dan mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.